Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 6 mempresentasikan materi tentang tujuan hukum. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Egalita Nabila Alhanani dengan akhiran NIM 026. Saya Fabila Giska Livianda dengan akhiran NIM 150. Perkenalkan, nama saya Lita Dwi Cahaya Pratiwi dengan akhiran NIM 082. Perkenalkan, saya Devanda Marohmi dengan akhiran NIM 086. Perkenalkan, nama saya Niken Roida dengan akhiran NIM 154. Halo semuanya, kalian pernah nggak sih terpikir, kenapa ya hukum itu harus taati? Kenapa ya setiap hukum punya sanksi yang harus diterapkan pada saat kita melanggar? Nah, pada video kali ini kita akan membahas apa sebenarnya tujuan hukum. Jadi, hukum itu punya banyak sekali tujuan dan makna yang lebih dalam dari sekedar aturan yang harus ditaati. Karena setiap hukum yang dibuat pasti punya alasan kenapa hukum itu harus ditaati. Nah, untuk memahami lebih dalam lagi makna dan peran hukum di masyarakat, yuk kita simak penjelasan selengkapnya di video kali ini. Halo semuanya, saya Rita Dwi Cahaya Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tujuan hukum. Apa sih yang kalian ketahui tentang pengertian tujuan hukum? Tujuan hukum itu pada dasarnya untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi masyarakat. Artinya, hukum itu dibuat supaya perilaku manusia bisa diatur dengan baik sehingga tidak menimbulkan perpecahan dan hidup berdampingan dengan kedamaian. Secara lebih khusus, hukum itu berfungsi untuk menjaga ketertiban masyarakat dan memberikan keterkaitan apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan, memberikan hak dan melindungi hak setiap orang, serta memastikan bahwa aturan yang berlaku itu membawa dampak kebaikan kedamaian bagi bersama. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niken Roida. Di sini saya akan menjelaskan pendapat menurut Gustav Reichenbach. Secara umum, Gustav Reichenbach adalah filsuf hukum asal Jerman yang terkenal dengan 3 nilai dasar hukum, yaitu yang pertama adalah keadilan, yang kedua adalah kepastian hukum, dan yang ketiga adalah kemanfaatan atau tujuan sosial. Menurut Reichenbach, keadilan adalah nilai tertinggi dari hukum. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu memberikan keadilan bagi setiap individu secara proporsional. Artinya, setiap orang mampu mendapatkan apa yang menjadi haknya. Ia juga menegaskan bahwa hukum yang tidak adil, maka hukum tersebut tidak layak dikatakan sebagai hukum. Prinsip ini dikenal sebagai formula Reichenbach yang menyatakan bahwa keadilan yang mengalahkan kepastian hukum bila terjadi pertentangan di antara keduanya. Intinya, keadilan adalah tujuan utama dari hukum. Kepastian hukum dan kemanfaatan adalah sarana untuk mencapai keadilan. Hukum yang tidak adil bukanlah hukum yang sejati. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Egalita Nabila Alhanani. Berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kepastian dan pengertian dari kemanfaatan. Kepastian artinya sesuatu yang jelas dan tidak menimbulkan keraguan. Dalam hukum, kepastian hukum berarti aturan yang jelas dan bisa dipahami, sehingga orang bisa tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dalam hukum, kemanfaatan ialah hukum yang memberi kemanfaatan bagi orang lain. Sedangkan contoh dari kepastian dan kemanfaatan ialah hukum lalu lintas. Ketika pelanggar lalu lintas yang tertangkap kamera elektronik, semua orang yang melanggar akan mendapatkan sanksi, sama tanpa pandangan bulu. Halo semua, saya Devanda Marohmi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan hukum. Terdapat 3 nilai yang menjadi tujuan hukum: keadilan, kepastian, kemanfaatan. Yang pertama, keadilan. Keadilan dalam hal ini menggunakan mazhab hukum alam. Hukum sudah seharusnya memberikan perlakuan yang adil bagi semua pihak tanpa adanya diskriminasi dan juga perbedaan. Yang kedua, kepastian. Dalam hal ini, mazhab yang digunakan adalah hukum positivisme.
Hukum sudah seharusnya tertulis, dibuat oleh pengacara, serta dapat diprediksi. Yang terakhir, kemanfaatan. Mazhab yang digunakan dalam hal ini adalah mazhab utilitarianisme. Hukum sudah seharusnya memberikan kemanfaat bagi seluruh masyarakat, mensejahterakan, serta memberikan kedamaian. Berdasarkan ketiganya, terdapat perdebatan oleh para ahli. Di antara ketiganya, manakah yang harus didahulukan dalam mencapai sebuah tujuan hukum? Keadilan, kepastian, atau kemanfaatan? Jika sebuah keadilan yang ingin dicapai, maka kepastianlah yang harus dikesampingkan. Begitu pula dengan sebaliknya, jika sebuah kepastian yang ingin dicapai, maka keadilanlah yang harus dikesampingkan. Hal inilah yang dinamakan dengan antitomi. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Fabiola Giska Livianda. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan hukum menurut Jeremy Bentham. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih siapa sih itu Jeremy Bentham? Jeremy Bentham merupakan seorang filsuf yang menjadi pendiri aliran utilitas. Kalian tahu nggak sih apa ya kaitannya aliran utilitas dengan tujuan hukum sendiri? Nah, menurut Jeremy Bentham, dia menyatakan bahwa hukum itu diciptakan semata-mata untuk hal yang berfaedah atau hal yang bermanfaat bagi seluruh orang. Jadi, dia menerapkan prinsip utama yaitu the greatest happiness of the greatest number, yaitu kebahagiaan terbesar bagi seluruh orang. Jadi, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa menurut Jeremy, dia berpendapat hukum itu diciptakan untuk mencapai kebahagiaan bagi seluruh orang dan mengurangi penderitaan untuk seluruh orang. Dari sini memunculkan pertanyaan apakah tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, kemanfaatan harus tercapai agar bisa dianggap memenuhi tujuan hukum. Kita dapat mengambil kesimpulan dari pertanyaan tersebut bahwa untuk memenuhi tujuan hukum di Indonesia sendiri dijelaskan dalam KUHP pasal 53 ayat 2 tahun 2023 bahwa jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hakim wajib mengutamakan keadilan. Dari sini dapat kita ambil pemahaman bahwa untuk mencapai tujuan hukum harus mengutamakan nilai keadilan sehingga dapat disebut untuk mencapai tujuan hukum. Jadi, itulah tujuan hukum untuk menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video dari kelompok kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video berikutnya. Bye-bye.